Shalom dan selamat pagi, Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh kembali menikmati hari karunia Tuhan dan diperjumpakan dalam program Renungan Harian Toraya edisi hari Sabtu 16 September 2023. Kita akan mengawali segala aktivitas kita hari ini dengan membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari persiapkan diri dan seluruh kehidupan kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Amin. Bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita pagi hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa mohon pertolongan Roh Kudus. Segala puji dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Allah, karena Engkaulah Allah kami yang terus memelihara kami dengan sungguh luar biasa. Sepanjang malam istirahat boleh kami lalui, semua terjadi karena kasih karuniamu bagi kami. Saat ini Tuhan, sebelum memulai segala aktivitas kami akan membaca Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus menolong kami agar kami dapat memahaminya dan melakukannya. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-5, Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Amin firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Tema perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan, ungkapan "aku tidak akan meninggalkan engkau" seringkali kita dengar terucap dari bibir muda-mudi atau pasangan kekasih. Ungkapan yang hendak menggambarkan perasaan kasih dan komitmen yang sangat dalam. Dalam kondisi apapun atau dalam keadaan bagaimanapun, ia akan tetap setia bersama dan tidak akan pernah meninggalkannya. Lalu bagaimana jika ungkapan ini diucapkan oleh seorang murid kepada sang guru? Elisa adalah murid dari Nabi Elia yang telah dipersiapkan untuk menggantikannya. Elisa tahu benar bahwa tinggal sesaat lagi Elia akan dipanggil Tuhan. Mengetahui hal tersebut, ia terus menggunakan kesempatan dan waktu yang ada untuk terus belajar dari Elia. Mengetahui hal tersebut, ia terus menggunakan kesempatan dan waktu yang ada untuk terus belajar dari Elia. Sangat jelas ketika Elia diperintahkan Tuhan untuk menuju ke Betel dan Elisa diperintahkan untuk tinggal, Elia justru menjawab dengan bersumpah. Sangat jelas ketika Elia diperintahkan Tuhan untuk menuju ke Betel dan Elisa diperintahkan untuk tinggal, Elisa justru menjawab dengan bersumpah, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau."
Demikian pula ketika Elia akan menuju ke Yeriko dan menyuruh Elisa tinggal. Namun Elisa kembali mengulang ungkapannya bahwa ia tidak akan meninggalkannya. Keteguhan hati dan kesetiaan Elisa untuk terus belajar kepada sang guru benar-benar ditampakkan dengan tidak meninggalkannya. Kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang terus ditempa untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, belajar dan terus belajar tentang kehendak-Nya akan semakin meneguhkan iman dan percaya kita kepadanya, sehingga apapun dan bagaimanapun ajakan untuk meninggalkan Kristus, kita akan tetap konsisten dalam cinta kasih yang dalam terhadapnya untuk mengatakan, demi Tuhan yang hidup, aku tidak akan meninggalkan Kristus. Yesuslah Guru sejati, Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah meninggalkan Dia, sehingga Dia pun tidak meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, mengucap syukur atas kasih setia-Mu yang terus memelihara kami. Pagi hari ini, firman-Mu boleh kedengaran di tengah-tengah kami, yang kemudian mau memperlihatkan kepada kami bagaimana Elisa dengan penuh cinta kasih berhidup bersama-sama dengan guru yang akan memberikan pelajaran dan pengajaran yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dengan penuh kasih, dengan penuh kesetiaan, Elisa menyatakan komitmennya untuk tetap setia tinggal bersama dengan gurunya. Karena itu kami rindu untuk juga belajar dalam kehidupan ini, untuk punya komitmen hidup yang teguh, untuk tetap menjadi murid-murid Kristus yang setia, dimanapun kami berada, apapun situasi yang kami hadapi, kami tidak akan meninggalkan Kristus. Pagi hari ini ya Allah, kami telah sedia untuk menjalani setiap aktivitas kami. Kami mohon, beri kami kekuatan dan kesehatan. Kiranya kami akan menjalani hari ini, kehidupan kami di dalam tuntunan kasih-Mu, dan kami rindu bahwa kehidupan kami akan menunjukkan komitmen iman yang sungguh untuk menjadi murid-murid Kristus dalam segala situasi. Berdoa untuk saudara-saudara sepersekutuan kami, keluarga kami yang sedang bergumul dalam kondisi sakit. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit. Tuhan pelihara keberadaan diri mereka, biarlah kehidupan mereka senantiasa menikmati lawatan tangan Tuhan, sehingga dalam waktu yang Tuhan perkenankan, mereka boleh sembuh seperti sedia kala. Yang sedang bergumul di dalam kondisi berduka karena ditinggalkan anggota keluarga yang mereka cintai, tetap kuatkan dan pelihara senantiasa, agar kehidupan mereka pun menikmati penghiburan yang sejati daripada Allah. Bapa dalam kerajaan sorga, kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, peliharakan kami untuk terus menjadi pelaku firman, membawa damai dimanapun kami berada. Mohon ampun atas segala dosa kami ya Allah. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan telah kedengaran di tengah-tengah kita, karena itu terimalah berkat-Nya, dan itulah yang akan menjadi kekuatan bagi kamu sekalian untuk melakukan firman Tuhan di sepanjang hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak di dalam Tuhan. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.